Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Yang kami hormati para peserta kajian buku online, para asatidz, para dosen, para kiai, para mahasiswa, dan semua yang ikut dalam forum ini. Izinkan pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mufid. Saya salah satu dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Khalilur Rahman, Direktur LPAK, dan para timnya yang memfasilitasi kegiatan ini sehingga kajian buku online bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Selamat bergabung di forum diskusi ini, dan saya berharap bahwa dalam durasi 2 jam ke depan kami akan membahas isi atau konten dari buku yang sudah saya tulis yang berjudul Al-Quran dan Reklamasi, Fikih Kelautan Berbasis Maqasidus Syariah. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sebelum saya masuk pada pembahasan isi dari buku yang saya tulis, saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang lahirnya buku ini. Yang pertama, bahwa buku ini merupakan kumpulan beberapa makalah yang sudah saya tulis dan saya presentasikan di beberapa forum ilmiah. Misalnya di IGIS tahun 2016 di Lampung, kemudian di forum yang sama tahun 2017 di Tangerang, kemudian di forum IPRC di Manado tahun 2018, dan forum-forum lainnya. Paper-paper itu sejatinya embrionya merupakan pengembangan dari disertasi saya yang sudah saya tulis dan diujikan di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa buku ini merupakan respon saya sebagai dosen dan pengajar yang bergelut di bidang kajian hukum Islam atau fikih kontemporer yang secara spesifik tentang isu-isu kontemporer. Dan di tahun 2018 ketika saya masih mengajar di UIN Sunan Ampel, saya mendapat amanah dari Fakultas Saintek, Sains dan Teknologi untuk mengampu mata kuliah baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu mata kuliah fikih kelautan. Ketika ditawari untuk mengajar fikih kelautan, saya menyanggupi karena sedikit banyak ada korelasi dengan disertasi yang sudah saya tulis, dan memang kajian ini masih belum banyak dikaji dan ditulis oleh para penulis dari kalangan intelektual. Itu sebabnya dalam konteks ini maka sesungguhnya buku Al-Quran dan Reklamasi ini merupakan upaya saya dalam rangka untuk mengisi kekosongan itu. Meskipun memang sebelum buku ini terbit, ada 2 buku minimal yang sangat erat kaitannya dengan buku saya, yaitu buku yang pertama ada Fikih Kelautan, Perspektif Al-Quran tentang Pengelolaan Potensi Laut, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Yusam Tabrani. Kemudian satu buku lagi yang berjudul Ahkamul Bahri fil Fiqh Islami, karya Dr. Abdurrahman bin Ahmad bin Fahyi. Meskipun demikian, 2 karya ini yang saya sebutkan tadi
punya banyak perbedaan dengan buku saya. Ya, itu sebabnya kemudian 2019 yang lalu buku saya diterima di salah satu penerbit di Yogyakarta, CV Bildung Nusantara, kemudian diterbitkan. Info terakhir bahwa buku ini diterbitkan 500 eksemplar dan sudah beredar di beberapa toko di wilayah Jogja dan sekitarnya. Tentu buku ini merupakan upaya awal dalam konteks mengisi kekosongan yang sudah saya uraikan tadi, sehingga ini adalah bagian dari upaya penulis untuk memberi semacam pengantar. Itu sebabnya dalam komposisi buku ini saya tulis terdiri atas 9 bab. Bab berbicara, membahas tentang urgensi dan sumber fikih kelautan. Kemudian bab kedua, Al-Quran dan hadis tentang laut. Kemudian bab ketiga, konservasi laut dan maqasidus syariah. Bab keempat, konservasi dalam optik ekologi Islam. Bab kelima, fikih konservasi mangrove. Kemudian bab keenam, fikih konservasi perikanan. Bab ketujuh, fikih reklamasi pesisir pantai. Dan bab ke-8, fikih ekowisata pesisir. Dan terakhir, bab 9, fikih global warming. Itu sekilas tentang komposisi buku saya yang secara umum memberikan gambaran bahwa buku ini memberikan pengantar tentang satu, metode dalam istinbat hukum fikih kelautan. Kemudian secara tematik metode itu dikembangkan dalam konteks praktisnya. Misalnya kemudian muncul terminologi fikih konservasi mangrove atau fikih konservasi perikanan dan seterusnya. Saya kira itu pengantar, nanti kita lanjutkan di video berikutnya.